Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 Oktober berjudul Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Bersama saya, Pendeta Andre Dayembani. Ayat intinya diambil dari Ibrani 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa, tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian, dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian, menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian, kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh, dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang, dalam pelayanan tempat kudus duniawi, dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu, di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar, melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan ke hadirat Allah darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa, dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci surgawi. Alfa dan Omega jilid 8
halaman 439 dan 440. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Untuk kesekian kalinya kami kembali diingatkan akan pelayanan Kristus di dalam bilik yang kudus di sorga. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh mendapatkan satu gambaran akan peran Yesus sebagai imam besar kami, sebagai perantara kami, yang akan melaksanakan peran sebagai imam besar di dalam bilik yang maha kudus, sebagai pendamaian bagi kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk memahami begitu besarnya kasih Allah, untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk memperoleh selamat sebagai perantara kami kepada Bapa. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.